Amin. Yang bersuka cita boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Berikan fellowship satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Marilah kita menyemarakkan rumah Tuhan di tempat ini dengan puji-pujian kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sebab Tuhan bertata di atas pujian penyembahan saat kita sepakat sehati di tempat ini. Tuhan berkarya dan bekerja. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk melayani dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Kau baik. Kami bersyukur. Atas kebaikan-Mu yang kami rasakan saat kami bangun, saat kami bernafas, kami merasakan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sehingga kami dapat berhimpun Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu bersama dengan teman-teman kami. Bersama dengan keluarga kami. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin melayani Tuhan. Melayani Raja di atas segala Raja. Kami rindukan Engkau di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hidup kami. Melawat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan malaikat-Mu bernaung memagari atas tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Biar kekudusan-Mu melingkupi atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang percaya, dimanapun engkau duduk hari ini, Tuhan ada di sampingmu. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Tuhan. Sujud di hadapan
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita sembah Dia. Ajaib Engkau, haleluya. Kau yang membawa kami ke dalam rencana-Mu. Kami percaya Kau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Sebab Engkau yang mengincar lawan kami. Kami percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang bertata di atas pujian tempat kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang kami andalkan. Sungguh Engkau. Hanya Engkau. Yesus. Haleluya. Hinaralabaya sikidarabaralabara. Hinaralabaralabaralabarala. Syaralalalala. Melebihi dari apa yang kami lihat, melebihi dari apa yang kami dengar, itu yang Kau sediakan bagi kami, bagi orang yang percaya, yang berharap akan Engkau. Haleluya. You
atas hidup kami Tuhan. Kami mau menari di atas raja segala raja. Dan kami percaya Kau telah memberikan sukacita yang baru dalam hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, umat Tuhan yang mau lebih lagi menari buat Tuhan bersama-sama kita katakan. Woo! Haleluya. Percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Haleluya, katakan di sampingmu ada Tuhan. Haleluya. Sebab dia Raja, amin. Haleluya, dia Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita.
Tanda orang yang bersuka cita bagaimana sih Bapak Ibu? Masa ada Tuhan memberiku kegirangan. Bapak Ibu, mari bersama-sama Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih lagi, yang bersukacita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku jawab, glory haleluya, glory haleluya, glory di dalam namanya. Lebih lagi Bapak Ibu, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semuanya katakan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
saja yang layak dipermuliakan hari ini. Amin. Semua bersuka cita Bapak Ibu. Haleluya. Pandang samping kanan kiri, apakah dia bersuka cita hari ini? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berharap akan janji Tuhan, dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku.
sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetaplah angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tetaplah berseru. Tetaplah pegang janji Tuhan. Dan tetaplah ada selalu di dalam Tuhan. Biar Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Sebab Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal merangkai hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam membentuk hidup kita. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu ajaib bagi kami. Tidak ada satu kasih pun selain daripada kasih-Mu yang melampaui segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu lah yang membuat kami ada di tempat ini. Kasih-Mu lah yang membuat kami bisa seturut sekehendak dengan-Mu. Dan kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu dahsyat, begitu hebat Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau terus membimbing, mengajari kami, menuntun kami. Biarlah Tuhan hidupkan terus api gelora itu dalam hidup kami. Semakin terus kami bergelora dalam mengikut Engkau Tuhan. Dan semakin Tuhan kami punya iman yang teguh akan Engkau Tuhan. Iman yang terus bergerak Tuhan. Iman yang terus ada Tuhan. Dan iman terus yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman. Biarlah firman-Mu yang mengubah. Biarlah firman-Mu mengajari. Dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Bawa kami terus, pimpin kami terus Tuhan. Agar kami bisa Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan hati-Mu bagi hamba yang menyampaikan firman. Agar firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan yang Engkau mau disampaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ambil alih ruangan ini, ambil alih pikiran kami Tuhan. Agar kami bisa fokus akan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Hari-hari ini COVID sudah mulai meningkat. Banyak orang yang sudah sakit. Tetapi sebagai orang yang percaya kita yakini kitalah orang-orang yang disembuhkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita amini dan kita percaya Tuhan Yesus akan melindungi kita. Baik, hari ini firman yang disampaikan adalah iman yang bergerak atau iman yang tergerak. Minggu yang lalu Bapak Ibu, hidup karena iman. Bagaimana supaya hidup karena iman? Bagaimana hidup di dalam iman? Yang pertama, yang kedua, haleluya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, dengarkan jangan tidur. Amin. Baik, iman yang bergerak atau iman yang tergerak. Kita baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dan 21 sampai 22. Bapak Ibu membaca ayat genap, saya ayat ganjil. 3, 2, 1, ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti iman itu tidak boleh hanya tergerak, tapi harus bergerak. Baik, kita lanjut baca Bapak Ibu. Di ayat 21, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam ayat ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya dapat Bapak Ibu tentang iman yang bergerak dengan iman yang tergerak. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar Bapak Ibu. Iman yang tergerak itu bagaimana Bapak Ibu? Iman yang tergerak itu ialah jika seorang saudara, saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Bapak Ibu, sering sekali Bapak Ibu, iman yang tergerak itu seperti begini Bapak Ibu. Terlihat, kemudian terpikir, baru terniat. Aku lihat dia itu susah. Itu jadi pikiranku. Aku berniat membantu dia. Tapi hanya sebatas itu Bapak itu. Berhenti. Tidak dilanjut lagi. Melihat kehidupanku yang semakin susah. Melihat suamiku gak pulang-pulang. Aku terpikir untuk berdoa. Aku harus punya waktu. Aku harus niatkan setiap hari aku harus doa ke gereja. Berhenti sampai di situ. Hanya tergerak Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari ini orang Kristen hanya terlihat, terpikir, kemudian hanya niat. Tapi dia tidak melangkah Bapak Ibu. Tidak melangkah. Inilah iman yang tergerak. Lah, kalau hanya terlihat, terpikir, dan terniat Bapak Ibu, sebenarnya imannya sedang mati. Amin. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya Bapak Ibu? Hanya terlihat, kemudian terpikir, terniat, tidak melangkah, itu adalah iman yang mati. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang mengalami mati iman. Karena apa? Tidak mau bergerak, hanya tergerak. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati kita memakai label Kristus yang hanya tergerak. Kira-kira saat ini posisi kita Bapak Ibu, apakah kita masih tergerak atau sudah bergerak Bapak Ibu? Di mana posisi kita Bapak Ibu? Sudah tergerak atau sudah bergerak Bapak Ibu? Bergerak atau tergerak Bapak Ibu? Gak ada jawaban. Halo, ada orang? Tidak tahu, nanti kita akan tahu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama di ayat 17 ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau hanya tergerak, iman itu sedang mati. Itu dikatakan oleh Alkitab. Makanya Bapak Ibu, lihat orang Bapak Ibu, pertama sekali dia begitu semangat. Namun kenapa kemudian hilang? Karena dia hanya melihat, berpikir, dan hanya niat. Tapi dia tidak melangkah. Ini yang hari-hari ini yang terjadi Bapak Ibu di dalam kekristen ini. Sehingga apa? Dia gampang hilang. Dia gampang apa Bapak Ibu? Tidak ikut Kristus. Karena tidak melangkah. Karena apa? Imannya mati. Amin. Lah kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Iman yang bergerak. Iman yang bergerak itu seperti apa Bapak Ibu? Kita baca ayat 21, 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Iman itu harus dipraktikkan. Abraham disebut bapak orang percaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena punya iman yang bergerak.
Bayangkan anak satu-satunya, anak yang sudah begitu lama ditunggu. Dia bawa itu kepada Tuhan tanpa memikirkan apapun. Dia bawa, dia persembahkan. Ini Tuhan, ku persembahkan anakku. Dia tidak berpikir, artinya dia punya iman yang bergerak. Makanya Bapak Ibu, kalau sempat iman kita bergerak, kita akan melakukan di luar batas kemanusiaan kita. Amin. Di luar rata-rata hidup kita. Tapi kalau iman kita tidak bergerak, maka berpikirnya kita lebih panjang daripada kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini kalau kita kaji secara dunia Bapak Ibu, kita kaji secara dunia Bapak Ibu, banyak hal-hal yang membuat kita membatasi hidup kita dengan Tuhan. Tuhan bilang kau harus rajin berdoa, Tuhan bilang kau harus puasa, Tuhan bilang kau harus melakukan ini. Tapi dunia bilang, kalau kau sering puasa nanti kau masuk angin, kau ada sakit mah, nanti kau nggak bisa. Itu kata dunia. Sering sekali bertentangan Bapak Ibu. Padahal Tuhan yang mau itu iman yang bergerak. Iman yang melampaui kemampuan daripada manusia. Harus bisa di atas rata-rata manusia di dalam mengikut Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita masih rata-rata, itu kita masih tahapnya dunia. Iman kita masih mati. Karena apa? Berpikir kita lebih hebat daripada mujizatnya Tuhan. Abraham tidak memakai pikirannya. Dia pakai jalannya Tuhan. Karena dia tahu apa? Dia punya iman yang bergerak. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita lihat kemudian Musa. Musa itu adalah orang yang sudah memang terus terang diberkati. Musa tinggal di istana, dia diberkati. Tapi apa? Karena imannya bergerak, mujizat terjadi bagi Musa. Amin Bapak Ibu. Mujizat terjadi baginya. Bayangkan dia diperintah Tuhan. Secara logika, saya yakin di tempat ini tidak ada yang mau seperti Musa. Amin. Tidak ada yang mau. Sudahlah hidup senang. Musa, kau bawa ini bangsa Israel ini. Kau bawa orang itu ke tanah yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Hanya itu Bapak Ibu. Tidak tahu mau dibawa kemana. Melihat situasi, kondisi, tidak memungkinkan membawa bangsa Israel yang keras kepala ini Bapak Ibu. Tapi apa? Musa mau melakukannya karena apa? Dia percaya, dia punya iman yang bergerak. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Hidupnya di atas rata-rata manusia. Tidak mengandalkan logikanya, tapi mengandalkan mujizat Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Mujizat baru terjadi. Ini enggak nunggu mujizat baru percaya. Di Gapkin ada itu Bapak Ibu. Bilang kiri kanannya kau itu. Nunggu dapat mujizat baru percaya. Kita lihat tokoh-tokoh Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama. Kita lihat tokoh-tokoh Nabi dahulu Bapak Ibu. Mereka lakukan dulu. Mereka lakukan dulu baru mujizat terjadi. Ini ceritanya, Tuhan aku maulah seperti Musa, bisa belah laut. Aku maulah mukul tongkat Tuhan. Aku maulah mengangkat tangan, banyak musuh kalah. Hanya mau mujizatnya, tapi tidak mau dari awalnya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu adalah pilihan yang harus kita ambil. Dan pasti menyakitkan dan menyulitkan. Tapi endingnya sangat luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Di ayat 22 kita baca bersama. 3, 2, 1 ya. Amin. Terjadilah mujizat. Mau terjadi mujizat dalam hidupmu? Hiduplah di atas rata-rata manusia. Tepuk tangan Bapak Ibu. Harus hidup di atas rata-rata manusia. Jangan lebih panjang pikiran kita daripada mujizat Kristus. Ini kali-kali kita lebih banyak Bapak Ibu. Udah ambil kalkulator kali-kalinya dulu, dibagi, dikurang, ditambah. Itu yang terjadi. Salah pula itu terakhirnya Bapak. Ini yang terjadi pada manusia. Terlalu mengambil langkah-langkahnya sendiri. Jalan-jalannya sendiri. Ketika salah, marahnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan kau ciptakan aku, tapi kau biarkan aku seperti gini terlantar. Padahal Tuhan sudah membimbing dia. Jangan belok. Inilah yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Amin.
Amin Bapak Ibu. Lah pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu. Apakah saat ini iman kita tergerak atau bergerak setelah mendengar firman ini? Tergerak atau bergerak Bapak Ibu? Lihat kiri kananmu, yakin kau bergerak? Yakin gak Bapak Ibu? Yakin ya Bapak Ibu? Berapa orang yang yakin? Coba angkat tangannya. Yang yakin imannya bergerak. Ini bukan jebakan Bapak Ibu, ini serius ini Bapak Ibu. Yakin imannya bergerak? Ya baik. Bapak Ibu, setelah kita bertobat Bapak Ibu, Tuhan berikan namanya iman. Iman itu untuk bisa kita percaya. Kita percaya. Lah, setelah kita percaya, berarti kita deal sama Tuhan. Deal sama Tuhannya seperti begini Bapak Ibu. Ini dia. Apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Artinya kita setuju. Kita setuju apa yang dikatakan Tuhan, firman-Nya, ya Tuhan aku lakukan. Apa yang sudah dilakukannya, kalau hari ini aku mengalami sesuatu mungkin yang tidak mengenakan, itu sudah harus kita deal sama Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang akan dilakukannya, itu kita harus deal. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen hanya singgah sampai di sini. Apa yang sudah dilakukannya? Apa yang hanya sudah dilakukannya? Dia berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Dari awal iman pertama Bapak Ibu. Iman ini aku percaya berkat Tuhan akan melimpah. Aku percaya Tuhan akan membimbing aku ke tanah yang subur, madu, rumput yang berumput hijau, punya lembu, sapi yang gemuk, harta yang melimpah. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tapi melihat kondisi dan keadaan, ini yang terjadi. Apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dilakukan Tuhan hari-hari ini, ternyata mujizat tidak terjadi bagi kita. Berapa banyak hari ini orang mengalami berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Apa yang sudah dilakukan Tuhan bagiku hari ini? Aku sudah percaya, aku sudah yakin sama Tuhan, kuserahkan seluruhnya. Tetapi sampai hari ini, aku tetap menderita. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang mengalami di proses yang ini Bapak Ibu. Berapa banyak hari ini orang yang mengalami seperti ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia tidak setuju kemudian dia katakan, aku gak mau apalagi yang Tuhan lakukan bagiku. Sudah cukup. Sudah cukup yang sudah dilakukan. Aku gak mau akan lagi Tuhan lakukan. Dia tidak deal lagi sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen putus di tengah jalan hanya karena ini Bapak Ibu. Tidak tahan di tengah jalan. Padahal apa? Imannya sudah bangkit. Dia sudah percaya, aku percaya. Dia lupa. Dia sudah deal sama Tuhan. Dia lupa. Ketika aku percaya, apa yang Tuhan mau, aku akan kerjakan. Apa yang Tuhan lakukan, aku sudah siap. Amin Bapak Ibu. Sudah lupa ini. Sehingga apa? Ketika Tuhan bilang, oke, kita deal. Tuhan mulai pekerjaan bagi kita. Membentuk kita disitulah. Akhirnya kita tidak kuat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak akan pernah terjadi mujizat ketika kita tidak melewati apa yang akan dilakukannya. Ingat, karena apa? Tahap apa yang sudah dilakukannya Bapak Ibu, itu adalah tahap di mana untuk naik ke level berikutnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lah, pertanyaannya bagi kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimana mempunyai iman yang terus bergerak? Ini dia. Bagaimana agar kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana punya iman yang terus bergerak, tidak iman yang tergerak. Agar apa? Agar kita hidup. Karena iman yang tergerak akan mati. Yang pertama Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Fokus hidupnya adalah, kita baca bersama-sama. Dalam Korintus 4 ayat 18, 3, 2, 1 ya.
Amin Bapak Ibu. Siapa mau bekerja bagi Tuhan? Siapa yang mau fokus kepada Tuhan? Ragu-ragu saya lihat, ragu-ragu. Ada yang siapa yang mau kerja untuk Tuhan? Haleluya, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, fokus pada kekekalan itu hanya di gereja. Di luar enggak. Karena apa Bapak Ibu? Hari-hari ini orang lebih suka fokus kepada jasmaninya. Betul apa betul Bapak Ibu? Terus terang, dalam mengikut Tuhan terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak kita pikirkan, aku ikut Tuhan supaya aku peroleh mujizat. Aku ikut Tuhan supaya aku mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin. Padahal ketika kita bertobat, ini yang Tuhan mau. Fokuslah pada kekekalan. Ibarat itu Bapak Ibu. Sambil menyelam, apa namanya Bapak Ibu? Sambil menyelam. Ada yang cengap-cengap? Amin Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, sambil bertuhan, nikmati janji-janjinya. Orang yang fokus pada kekekalan Bapak Ibu, dia akan mengalami janjinya Tuhan. Dia akan mengalami apa yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Cuma yang Tuhan mau, fokus. Banyak orang gak fokus, dia fokus kepada jasmaninya, keperluannya dia fokus ini Bapak Ibu. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga dia menuju kebinasaan. Dia tinggalkan Tuhan karena apa? Tidak diharapkan seperti yang diharapkannya. Tidak didapatnya seperti yang dipikirkannya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Oh, katanya ikut Tuhan puluhan tahun, pasti diberkati, pasti begini, pasti begini. Ini sudah mau mati ini. Oh gitu-gitu juga. Karena apa? Dia membangun jasmaninya. Dia membangun kehidupan dunianya Bapak Ibu. Padahal yang Tuhan mau itu kita membangun rohani kita. Kehidupan rohani. Bapak Ibu, orang yang selalu membangun kehidupan rohaninya, dia tahu rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang mau Tuhan kerjakan, dia tahu. Karena apa? Kehidupan rohaninya lebih tinggi. Hidupnya dalam kehidupan rohani. Dia fokus pada kekekalan. Sehingga apa? Imannya terus bergerak. Bapak Ibu, tahun ini bagi saya adalah tahun mujizat. Tahun yang sangat luar biasa bagi saya tahun ini. Di bulan keberapa mulai saya mengalami mujizat. Saya kehilangan satu job. Kemudian di bulan 8 saya harus kehilangan begitu banyak sesuatu yang kadang berpikir, Tuhan, aku kan sudah hamba Tuhan. Aku sudah mendoakan orang. Aku tiap pagi doa. Tapi kenapa terjadi? Tapi Bapak Ibu, saya perlu rohani saya yang dinaikkan. Saya tidak perlu jasmani saya yang saya urus. Karena apa? Saya tahu Tuhan yang mengurusi itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya nggak mau lemah gara-gara di dunia saya ini saya diporak-porandakan. Saya nggak mau Bapak Ibu. Walaupun harus kehilangan sekian, kemudian melangkah lagi, saya kehilangan lebih besar lagi. Saya nggak mau. Karena apa? Fokus saya adalah kekekalan. Amin. Berapa banyak hari ini orang Bapak Ibu jatuh di level-level tertentu. Karena apa? Dia memandang jasmaninya. Dia tidak memandang rohaninya. Padahal ketika mengikut Yesus, kita tinggal datang menyembah, datang sujud, datang menyenangkan dia. Sehingga apa? Tuhan akan menyampaikan rencananya. Gak akan mungkin Bapak Ibu, gak akan mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak fokus kepada Tuhan. Amin. Gak akan mungkin. Hanya orang yang banyak duduk di kaki Tuhan akan mengalami rencana dan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari Jumat malam kami berbicara dengan Pak Kardo. Pak Kardo ini seorang full timer kita di tempat ini. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan datang ke tempat ini.
Dia dimulai dari apa? Dari nol. Bukan langsung dari naik langsung. Temannya tanya, kau pelayanan apa sih itu? Ini lagi ngatur-ngatur mixer, bayangkan Bapak Ibu. Seorang yang di luar sana sudah top, dia harus mengatur mixer di belakang. Heran gak Bapak Ibu? Heran. Tapi apa? Dia mau hari ini memperbaiki rohaninya. Menaikkan rohaninya bukan jasmaninya. Melihat dari keahliannya bisa main segala musik, bisa khotbah, bisa apa. Bisa saja dia bilang, boksu, aku gak di level itu lagi, masa aku ngurusi itu katanya. Tapi dia mau rohaninya tetap naik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Berapa orang di antara kita hari ini yang sedang mengejar jasmani kita untuk dinaikkan. Bapak Ibu, ketika engkau memaksakan rohanimu itu naik Bapak Ibu, maka sebenarnya Bapak Ibu, engkau sedang membuat tangan Tuhan hidup dalam hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Percaya. Seberapa besar pun rintangan, masalah, gejolak, apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetaplah fokus pada kekekalan. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dunia. Karena apa? Dunia sedang menggerogoti kita. Dunia sedang mengejutkan kita. Kau cepat kau. Engkau nanti gak bisa dapat. Tengok bosku, mobilnya 2, kau minimal harus 3. Fokus. Ini enggak, tetangga beli kulkas dia demam. Tidak fokus kepada rohaninya. Enggak perlu. Dia datang doa karena beli mobil baru dia. Doa pun gak konsen lagi dia Bapak Ibu. Gimana ya cara dapat mobil barunya? Haleluya, puji Tuhan. Oh, ini mobilnya itu tadi itu baru itu. Tadi ku pegang baru itu. Oh, terima kasih Yesus. Enggak fokus doanya karena apa? Memikirkan ini orang lain. Ada enggak digapkin seperti itu Bapak Ibu? Tengok kiri kananmu. Kau jangan seperti itu ya. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Karena apa? Karena itu. Dia tidak fokus pada rohaninya. Bapak Ibu, berkat itu enggak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar itu Bapak Ibu. Tuhan tahu berkatmu. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagimu. Tinggal bagaimana kita. Maukah kapasitas rohani kita naikkan. Atau jasmani kita. Itu pilihan bagi kita hari-hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Lah ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Sudahkah kita setuju dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita? Udah mulai sedikit suaranya Bapak Ibu. Tadi yang tergerak tadi siapa yang bergerak tadi Bapak Ibu? Yang angkat tangan bergerak tadi Bapak Ibu. Saya jawab, saya tanya hari ini. Sudahkah kita setuju dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita? Amin yang kencang kan, tadi enggak. Tadi yang saya butuhkan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita setuju Bapak Ibu, kalau kita setuju Bapak Ibu, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Bilang kiri kananmu, jangan protes kau ketika hidupmu susah. Jangan protes ketika kau sakit. Jangan protes ketika kau mengalami masalah besar. Jangan protes. Tapi bilang, Tuhan aku siap ini Tuhan. Ini masih kecil ini Tuhan. Aku tahu kekuatanku lebih besar dari masalah ini. Harus punya seperti itu. Amin Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kita baca lagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jalani. Jalani saja. Walaupun kita di depan itu melihat gelap gulita, tidak melihat apa-apa. Jalani saja. Yang penting kita jalan beserta Yesus. Itu dia. Kalau berjalan beserta Yesus walaupun dalam kegelapan, pasti indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Lah, ketika kita jalani hidup kita saat ini penuh proses, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Nyanyikan pujian itu Pak Kardo. Ada bisa tampilkan? Suatu karya yang agung mulia,
Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama-sama lagi Bapak Ibu. Tangan Tuhan Imani, sedang angkat tanganmu, imani hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau alami, itu selalu iya dan amin dalam hidup kita. Dia nggak akan membiarkan Bapak Ibu kita jatuh, tapi dia tahu. Gak usah jerit-jerit, Tuhan aku jatuh, luka ini Tuhan, bawa betadin Tuhan, gak perlu. Tuhan tahu kita jatuh. Tuhan aku ketimpa utang ini Tuhan, bayar dulu Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan bilang itu kelakuanmu, gaya hidupmu yang tinggi. Tuhan juga ngomong kadang Bapak Ibu, tapi kita ini memaksakan. Jadi Bapak Ibu, biarlah hidup kita diproses. Amin Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, orang yang diproses itu sangat indah. Itu dia, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana mempunyai iman yang terus bergerak. Ini yang kedua. Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyuruh kita jadi saksi. Agar iman kita terus bergerak, harus jadi saksi, jangan diam. Kira-kira kalau air yang terus diisi dalam tong, kira-kira melimpah apa tidak Bapak Ibu? Kalau terus diisi, melimpah enggak Bapak Ibu? Begitulah kita. Jangan sampai Bapak Ibu hidup kita ini terus melimpah. Tapi kita harus bagi apa yang kita dapat. Karena apa? Ini perintah Tuhan dalam hidup kita. Kamu akan menjadi saksiku. Saksikan apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Saksikan apa yang kau alami. Makanya sebagai orang pengikut Kristus diperlukan ini Bapak Ibu. Yang pertama, ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Aku sekarat, tapi Tuhan temukan aku. Tuhan bersihkan, kemudian Tuhan beri mujizat dalam hidup. Ceritakan kepada orang lain, jangan hanya pada dirimu sendiri. Kenapa? Mujizat gak pernah terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Murid Yesus diperlengkapi untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa? Mujizat terjadi. Jadi jangan pernah harapkan mujizat terjadi. Kalau kita tidak lakukan tugas ini. Ini dia. Ceritakan. Oh, gak beresnya itu dulu gini. Gak apa-apa, itu masa laluku. Aku sekarang sudah beda. Amin Bapak Ibu. Aku sudah beda. Aku bukan Asyom yang dulu. Aku sudah beda. Itu dia, aku sudah beda. Artinya sudah berbeda. Kita harus bisa saksikan kepada orang banyak. Ini enggak. Sudah bertobat gitu-gitu juga. Tambah jahat lagi dia Bapak Ibu. Apa mau disaksikan? Amin Bapak Ibu. Ayo. Jadilah orang yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jangan sesudah ikut Tuhan tambah sombong pula dia Bapak Ibu. Ada gak di sini itu Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Udah ikut Tuhan diberkati, sombong lagi dia Bapak Ibu. Ada gak di sini itu Bapak Ibu? Jumpa bossu aja gini dia. Masya Allah, ya Rabbi alamin. Amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Jangan Bapak Ibu. Justru ketika kita diberkati, kita semakin rendah hati, tunduk untuk mencari jiwa-jiwa, bawa kepada Tuhan. Karena apa? Ketika hidupmu diberkati itu bukan untukmu, tapi untuk orang. Ini sudah diberkati. Nengok orang yang sudah susah lewat. Udahlah nanti beli aja nanti untuk anak. Jangan. Di sini kita Bapak Ibu, ketika kita diberkati, berkati orang lain. Jadi saksi Kristus. Sehingga apa? Orang mengenal Kristus. Lewat siapa? Lewat kita.
Orang bisa lewat Kristus mengenal kita. Ini enggak nampak kita itu sebagai orang Kristen. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak jadi saksinya Kristus. Jangan sampai kita mati, kita tidak ada pernah membawa jiwa. Amin. Siapa di sini yang belum pernah bawa jiwa? Tengok kiri kanannya. Supaya jangan dilihat Bu Usu, tengok kiri kanannya. Aku belum pernah lah, tolonglah ajari aku. Amin. Jangan sampai kita tidak bawa satu jiwa pun untuk Tuhan. Karena apa? Ini misinya Tuhan untuk kita. Tuhan menyuruh kita menangkan jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa. Karena apa? Kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh berbicara. Musa celat, tapi dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa berbicara. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang sudah dilengkapi, sudah betul full power, penuh kekuatan besar. Sehingga apa? Kita bisa berbicara tentang kebaikan Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu, kita tidak sampaikan kebaikan Kristus ini. Karena apa? Itu tugas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, dan kemudian ajari mereka. Kemarin saya sudah berunding sama Pak Kardo, masalah dasar iman. Nanti ada 3 orang yang akan mengajar, Pak Kardo, Ibu Lili Sinaga, dan kemudian Ibu Yesi. Mereka bertiga lah yang nanti akan terus mengajar kemana-mana. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung di departemen ini, daftarkan diri, gak apa-apa. Nanti akan diajari. Minimal Bapak Ibu, kita bisa memenangkan jiwa. Kita bilang, Tuhan, tugasku sudah ada, aku sudah menangkan jiwa. Minimal itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Atau berpikir gini Bapak Ibu, tunggulah kalau udah tua nanti baru menyampaikan. Jadi kalau udah nyampaikan baru dipanggil pulang, gak apa-apa. Ada gak seperti gitu Bapak Ibu pikirannya Bapak Ibu? Tuhan kan gak akan panggil aku kalau aku belum selesaikan tugas. Ada gak seperti gitu sini Bapak Ibu? Jangan sampai waktu muda pun dibilang, pulang kau rupanya gak mau nyampaikan firmanku. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, mari sampaikan berita Tuhan. Ceritakan bagaimana hidupmu dahulu dan bagaimana hidupmu sekarang. Lah kemudian nyatakan Kristus itu lewat hidupmu. Ajarkan mereka. Makanya setelah mereka bertiga nanti ini mengajar Bapak Ibu harus bisa mengajarkan orang lain. Supaya apa? Terjadi pelipat gandaan mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang pertama tadi supaya iman bergerak apa Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, kau jangan tidur. Apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Yang kedua, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Minggu kedua ini Tuhan, kami belajar firman-Mu tentang iman yang bergerak Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau merasa imanmu hanya tergerak, mari setelah mendengar firman ini, ambil keputusan dan angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku mau punya iman yang bergerak. Aku mau kerjakan apa yang Engkau suruh. Aku mau lakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku. Aku mau berjalan seperti yang Engkau mau. Karena aku tahu itu adalah tugas yang Engkau berikan bagiku. Pada
Coba kita renungkan sebentar perjalanan kekristenan kita Bapak Ibu. Coba kita tanya diri kita, apakah perjalanan kekristenan kita membawa dampak bagi orang? Mari jawab dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua, apakah perjalanan kekristenan kita menyenangkan hati Tuhan? Dan yang ketiga Bapak Ibu, apakah perjalanan Kristen kita sudah membuahkan hasil? Bapak Ibu, Tuhan rela mati di kayu salib hanya untuk kita. Kita diambil dari sesuatu yang tidak berharga, dari sesuatu sampah, dari sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Tapi Tuhan ambil, Tuhan bersihkan, Tuhan dandani, dan Tuhan berkati hidup kita. Apakah yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita membuat Tuhan tertawa? Apakah kita sudah menjadi buah yang manis bagi orang? Jawaban itu ada bagi kita masing-masing hari ini. Angkatlah tanganmu. Kalau hari ini engkau menyadari, kita menyadari betapa baik Tuhan itu. Mulailah kita berdoa. Mintalah kita memulai yang baru bersama Tuhan. Banyak hal-hal yang baru yang akan kita mulai hari ini. Izinkanlah Tuhan bekerja kembali dalam hidup kita. Dan mari kita bangkitkan hidup kita. Mari kita ubah pikiran kita untuk mempunyai iman yang bergerak, yaitu mencari kekekalan. Mencari di dalam hadiratnya, mencari di kakinya, dan mencari apa yang dia mau dalam hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu menyiapkan hidangan yang manis bagi kita. Bapak Ibu, maukah kita mengalami janji Tuhan itu? Yang Tuhan minta hari ini, kejarlah kekekalan. Kejarlah kekekalan. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan semua dalam hidupmu. Engkau hanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Fokus kepada Tuhan. Jangan mau dialihkan oleh dunia ini. Tetapi engkau harus benar-benar datang dengan berlutut di kaki Tuhan. Sampai air mata ini menetes. Sampai air mata ini dihitung oleh Tuhan. Izinkan Tuhan. Biarlah hari ini kita menyadari Bapak Ibu, Dia tidak meninggalkan kita satu langkah pun. Berdoalah bagi orang terdekatmu. Berdoalah bagi orang-orang yang hari ini tidak ke gereja. Berdoalah bagi mereka, suamimu, istrimu, keluargamu. Berdoalah agar Tuhan memakai hidup kita ini menjadi saluran berkat untuk bisa memenangkan mereka. Untuk sebagai role model. Karena Tuhan tidak mau kita selamat sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami ubah mindset pemikiran kami mengikut Engkau. Amin. Mujizat akan terjadi ketika kami taruh hidup kami di tangan-Mu. Ketika kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tangan Tuhan. Naikkan iman kami
kami diteguhkan Tuhan. Supaya kami kuat melalui proses iman kami. Yang tidak pernah kami lihat, kami dengar timbul dalam hati kami. Itu yang akan Tuhan kerjakan saat kami percaya dan berharap kepadamu. Saat ini Tuhan kiranya pengurapan-Mu semakin sempurna kepada hamba-Mu Pak Alvendi Ang Tuhan. Pengurapan imam, pengurapan raja, pengurapan belas kasihan memenuhi daripada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Bila kami kuat dan teguh Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tadi waktu khotbah, saya teringat anak saya Stephanie. Anak saya ini waktu SMA dia sukanya kimia ya. Jadi katanya, Mak nanti aku lulus saya mau kuliah di negeri ambil kimia. Aku bilang yuk kita puasa. Secara rohani kami puasa berdoa terus. Secara duniawi ya dia tetap belajar terus. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dia tidak lulus. Jadi kami pun bingung, ini anak mau kuliah di mana, dia nggak mau ekonomi. Kalau ekonomi kita gampang cari kuliahnya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang hebat. Tiba di Siantar dibuka Evarina, dibuka farmasi. Puji Tuhan dengan biaya kuliah yang sangat murah ya. Kami sanggup dan dia kuliah. Terus saya wisuda dia pun bingung. Mak katanya, saya cuma farmasi. Kalau mau cari kerja di perusahaan kayaknya agak susah ya Mak katanya. Kalau untuk menjaga toko itu gampang. Aku bilang kita bawa doa aja. Apa yang harus dikerjakan? Kalau enggak lanjut aja ambil apoteker. Katanya kalau apoteker mahal Mak 50 juta. Nantilah itu katanya. Jadi kami terus berdoa. Kemana ini anak mau kerja ya? Jadi pada saat doa Jumat kita doa puasa. Saya mendengar Tuhan berkata, coba suruh Rama di RAPP, Apri Group ya, pabrik kertas. Aku pun bingung, farmasi kerja di RAPP. Itu kayaknya agak susah ya. Tetapi puji Tuhan saya bilang sama Stephanie, lu lamar aja di RAPP. Ya lama katanya. Jadi dia berangkat ke Pekanbaru, melamar di sana. Puji Tuhan diterima dengan case EDT. EDT itu spesial case ya. Mereka ini anak muda yang dikumpulin untuk bisa mempelajari semua sistem perusahaan. Kalau orang-orang di RAPP itu bilang calon bos ya. Karena mereka harus menjadi pemimpin. Haleluya. Tetapi ya sesudah dapat itu bukan semua lancar ya. Kami tetap berdoa. Lupanya dia dimasukkan di bagian lab. Lab itu kerjanya 2 hari masuk pagi, jam 3 keluar. 2 hari, jam 3 masuk, jam 11 keluar. Jadi kalau 2 hari lagi jam 11 malam masuk, jam 7 keluar. Jadi saya pun bingung. Aku bilang, Tuhan anak saya kayaknya gak bisa beribadah ya. Sama saya itu minggu wajib ibadah. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Anak saya tidak beribadah. Tetapi kami terus berdoa. 6 bulan, ini bulan 9, ini bulan terakhir. Jadi anak saya bilang gini, Mak, yuk kita berdoa. Semoga ya saya bisa pindah divisi, saya bisa ibadah. Rupanya waktu hari Senin itu dia harus presentasi ya. Presentasi orang ini tiap bulan, tetapi ini final presentasi. Jadi kami berdoa, hari Senin rupanya manajernya bilang, Step punyamu diundurkan sendiri jadi hari Rabu. Oke lah, kami terus berdoa, hari Rabu dia presentasi. Tetapi manajernya bilang, Step
saya mau kamu presentasi lagi minggu depan untuk bisa menaik menjadi pimpinan ya, manajer ya. Jadi inilah saya percaya Tuhan selalu merendah ya apa yang terbaik. Saya percaya ya minggu dia bisa beribadah dan melayani lagi karena ya Tuhan gak mau anaknya dibiarkan begitu. Jadi percayalah, iman, percaya dan bergerak itu pasti indah pada waktunya. Haleluya. Kita saksikan waktu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh menggembirakan bisa bertemu kembali dalam Gapkin Peniel News bersama saya, Yesi, yang akan menyajikan warta terupdate setiap minggunya. Selamat datang di Ibadah Raya Gapkin Peniel. Dengan sukacita kami menyambut semua jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun secara daring. Saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami jamahan Tuhan, sehingga saat kita pulang, kita akan membawa pulang damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Tak lupa kami ucapkan selamat datang juga kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Gapkin Peniel. Welcome home, welcome to our family. Anda bukanlah orang asing. Gapkin Peniel saat ini memiliki satu kali ibadah, yaitu pada pukul 9 pagi. Kami mengundang Anda untuk dapat beribadah kembali di minggu-minggu mendatang. Untuk informasi pentingnya, saat ini ibadah Gapkin Peniel dapat kita saksikan secara langsung melalui saluran YouTube dengan nama Gapkin Peniel TV, dan Gapkin Peniel juga hadir di TikTok dengan kumpulan khotbah singkat yang pastinya akan membangun dan memberkati saya dan juga saudara. Jadi, mari Bapak Ibu, kaum muda, mari kita dukung bersama saluran YouTube Gapkin Peniel TV dan TikTok Gapkin Peniel dengan cara subscribe, like, dan share. Tak jemu-jemunya kami ingatkan agar setiap jemaat selalu mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, serta menjaga kebersihan, serta dimohon agar tidak membawa makanan ke dalam ruang ibadah dan membuang sampah pada tempatnya. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya pada bulan ini. Kutipan Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, janganlah engkau merupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, seperti konseling pernikahan, rumah tangga, baptisan, pemuridan, sharing personal, dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang merindukan pelayanan di gereja ini, silakan menghubungi Ibu Gembala Guna Melinda. Untuk informasi seputar Gapkin Peniel, seperti informasi baptisan, peneguhan, pemberkatan, penyerahan anak, dan administrasi jemaat, silakan menghubungi sekretariat, yaitu Ibu Piling. Berikut jadwal pelayan mimbar tanggal 17 September 2023. Koordinator Bapak Doni, WL, Ibu Christine, Singer, Bapak Joni, Ibu Liliana, dan Ibu Yesi. Pemusik, drum, Bapak Andi, bass, Saudara Jerry, keyboard, Bapak Ricardo, gitar, Bapak Ariston. Firman Tuhan oleh Pendeta Ibu Rupina Arwan. Pendoa syafaat, Ibu Willing, Ibu Aspita, Ibu Rosita, Ibu Piin, dan Ibu Lilis. Pemimpin kolektan, Bapak Abun. Asar bawah, Bapak Handoko dan Bapak Apin. Asar atas, Ibu Febi dan Ibu Jenny. Kolektan, Bapak Apin, Bapak Handoko, dan Ibu Jenny. Tamborin oleh tim tamborin, multimedia oleh tim multimedia. Kami akan
akan membawakan info jadwal sepekan Gapkin Peniel. Dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, ada menara doa pukul 1 siang di gereja Gapkin Peniel. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, anak muda untuk dapat hadir agar kita bisa bersama-sama mencari wajah Tuhan. Hari Selasa ada komsel khusus rumah tangga pada pukul 7.30 malam. Untuk lokasi dapat menghubungi ketua-ketua komsel yang tertera di layar. Hari Rabu ada komsel khusus youth, pemuda dan pemudi pada pukul 7 malam berlokasi di gereja Gapkin Peniel. Dan setiap hari Jumat malam pukul 7, ibadah doa puasa berlokasi di gereja Gapkin Peniel diwajibkan bagi semua petugas mimbar dan terbuka untuk umum. Hari Sabtu pukul 7 malam ibadah youth berlokasi di gereja Gapkin Peniel. Sebab di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Hari Minggu jam 9 pagi di gereja Gapkin Peniel ada sekolah minggu khusus anak-anak. Mari Bapak Ibu bawa anak-anak bergabung di sekolah minggu Gapkin Peniel. Demikianlah Gapkin News saya sampaikan. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Allah. Saya Yesi, pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Sungguh kami terberkati atas firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu selalu menguatkan kami ya Bapa. Firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya rancangan-Mu melebihi rancangan kami ya Bapa. Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan ya Bapa. Dan kami akan selalu mengandalkan-Mu ya Bapa. Teguhkanlah iman kami Bapa, kokohkanlah iman kami, dan teguhkanlah langkah-langkah kami di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami akan selalu melihat pelangi-Mu ya Bapa. Bapa, berkati gembala sidang kami, Pendeta Alfendi. Engkaulah yang memberkati dia lebih lagi ya Bapa. Taruhkan hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan-Mu ya Bapa. Sehingga nama-Mu semakin diperdengarkan, Injil-Mu semakin diperluas ya Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk bertobat ya Bapa dan mengalami Engkau ya Bapa. Bapa berkati juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu melengkapi mereka untuk mendukung penyebaran Injil-Mu ya Bapa. Engkau taruh lagi mereka hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa berkati Ando dan Lisha yang akan berangkat ya Bapa. Penyertaan-Mu selalu sempurna bagi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau selalu menunjukkan kasih karunia-Mu. Engkau selalu membimbing mereka untuk ke jalan-jalan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mendoakan kota Siantar ya Bapa. Shalom kota Siantar. Damai sukacita dan sejahtera daripada Tuhan turun atas kota Siantar ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau selalu melihat kota Siantar. Engkau sendingkan telinga-Mu atas kota Siantar ya Bapa. Kami percaya banyak pertobatan terjadi ya Bapa. Semakin banyak orang datang kepadamu di kota ini ya Bapa. Pakailah kami Gapkin Peniel untuk kemuliaan itu ya Bapa. Bapa, kami akan mendoakan Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sukacita dan sejahtera turun atas Indonesia ya Bapa. Bapa, berkatilah pemimpin kami yang paling atas sampai ke bawah ya Bapa. Hikmat yang daripada-Mu, rancangan yang daripada-Mu, kehendak yang daripada-Mu yang terjadi ya Bapa. Bapa, tahun depan kami akan mengalami tahun politik ya Bapa. Biarlah damai-Mu ada ya Bapa. Segala yang ingin merusuh ya Bapa, Engkau jamah hatinya ya Bapa. Sehingga pilkada nantinya dengan damai ya Bapa.
sehingga Indonesia semakin ke depan ya Bapa. Tidak ada batasan untuk penginciran, kami percaya itu Bapa. Kami imani itu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberi persembahan ya Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Dan ajarin kami untuk lebih lagi memberi dengan sukacita dan dengan hati yang rela ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberi, boleh saya undang semua itu bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta setuju menyembah. Kami lakukan Engkau, mujizat telah terjadi, junjungan kehidupanku, kekal teguh dan mulia, hancurlah perbuatanku, sampai selamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Mari kita akhiri hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta setuju menyembah. Sebab Kau yang percaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta setuju. Mari semuanya bersukacita. Ampunlah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjungan kehidupanku, kekal teguh dan mulia, hancurlah perbuatanku, sampai selamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Sebab Kau Raja. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat semua. Luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa, nanti sore jam 6, seluruh koordinator ada rapat di sebelah, kafe sebelah. Saya harap semuanya bisa hadir, tiap koordinator, kepala-kepala bagian bisa turut hadir jam 6 sore nanti untuk memberikan waktunya. Baik, itu saja pengumuman kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang ajaib, bersyukur bagi kami semua. Apa yang sedang Engkau rangkai dalam hidup kami, apa yang sedang Engkau kerjakan. Bapa yang hebat, di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini banyak hal-hal Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami butuh namanya iman.
Kami butuh namanya kekuatan. Kami butuh namanya tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sudah membawa kami sampai sejauh ini Tuhan, mari terus pegang tangan kami, tuntun kami terus Tuhan. Biarlah kami berjalan terus penuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu mengangkat tangan berseru kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan secara totalitas hidup kami Tuhan. Biarlah iman kami menjadi iman yang bergerak. Iman yang percaya, iman yang dibangkitkan. Dan iman yang menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Semakin pakai setiap kami di tempat ini. Menjadi orang-orang yang Engkau percaya untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Semakin kami Tuhan diperlengkapi Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Agar setiap kami bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan berita tentang kebaikan-Mu bagi banyak orang Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang akan berangkat kuliah Tuhan. Kami memberangkatkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai setiap anak kami yang berangkat kuliah Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang menjaga, dan biarlah Engkau terus yang menuntun hidup mereka. Taruhkan terus roh takut akan Engkau Tuhan. Taruhkan Roh-Mu dalam hidup mereka, agar senantiasa selalu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita ucapkan doa yang sudah diajarkan bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kemuliaan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau sukacita. Diberkati Tuhan pekerjaan, diberkati Tuhan usahamu, diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan anak-anakmu, diberkati Tuhan apapun yang engkau kerjakan. Hari ini, sekarang, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita orang yang percaya. Amin. Bapa, terima kasih.